Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sekarang kita bakal ngobrolin tentang privasi. Jadi di sini apa sih katanya yang artinya privasi itu apa? Coba Yusdin, boleh dijelasin Yusdin? Ya, privasi Itu apa? privasi adalah hak asasi manusia yang mendasari kebebasan berserikat, berpikir dan berekspresi serta kebebasan dari diskriminasi, tetapi sulit untuk didefinisikan. Mereka menghormati hak individu atas kehidupan pribadi untuk bertindak tanpa paksaan dan mempertahankan kembali atas informasi pribadi mereka. Kalau dari yang lainnya ada tambahan nggak definisi privasi itu apa? Coba Septian, ada tambahan definisi dari privasi apa, Sep? Apa nak? Definisi dari privasi itu apa sih? Kalau selain itu teh apa? Masih ada tambahan? Mau ada tambahan? Definisi privasi teh apa? Hak privasi manusia yang yang mendapatkan atau mempunyai media sosial itu. Ada yang mau Gitu sih. nambahin lagi? Barangkali ada yang mau nambahin lagi tentang privasi itu apa sih? Bagaimana Sulis? Yudi, Jadi privasi teh menurut aku mah itu teh cara orang memakai hak mereka buat mengontrol arus data pribadi mereka di sosial media gitu. Cara mereka ngontrol arus informasi mengenai diri mereka sendiri. Dari Ayudi ada tambahan? Yudi, Nah, kalau privasi menurut saya itu kondisi seseorang yang tidak ingin diganggu oleh orang lain. Kalau pendapat tentang kebijakan privasi saat mendaftar untuk suatu aplikasi apa? Pendapat kalian apa tentang kebijakan privasi? Kalau kayak daftar Facebook atau Instagram dan lain-lain. Coba dari Septian. Pendapat ya? Ya, Septian coba. Pendapat tentang kebijakan privasi ya cukup lebih lebih memang yang itu yang harus dihak gitu kan kebijakannya gitu. Memang harus ada gitu kan. Kalau dari Yusuf gimana ya? Barangkali ada tambahan pendapat kami dari kebijakan privasi dalam mendaftar suatu aplikasi gimana? Kalau dari Kang Yusuf? Kang Yusuf? Nggak ada. Ya udah. Dan kebijakan privasi ini juga sangat bermanfaat bagi orang-orang yang menggunakan media sosial ya. Ya, betul. Kalau menurut kalian pengawasan privasi oleh pemerintah itu perlu nggak sih? Pendapat kalian gimana? Kalau menurut aku perlu sih, Dap. Jadi pengawasan dari pemerintah ini tuh perlu karena udah jadi kewajiban pemerintah ya buat melindungi privasi para rakyat gitu ya. Kayak gitu. Jadi perlu sih. Tambahan lagi? Jadi data-data yang kita memang perlu sih, Dap. Cuman memang perlu pengawasan dari pemerintah supaya kan
privasi data-data orang-orang itu bisa terlindungi gitu. Kalau menurut Dapat sendiri bagaimana? Menurut aku sih kalau pengawasan privasi oleh pemerintah mah itu privasi pribadi sih. Soalnya kayak privasi itu pentingnya kalau dilihat dari segi sosial media kan kita yang pakai juga besar pemerintah gitu kan. Di situ di dalamnya ada privasi kita, ada data-data pribadi gitu kan. Dari Kang Yudi ada tambahan Kang Yudi? Udah itu aja dah. Oh, itu aja. Ikut sama yang lain. Kalau menurut kalian keuntungan dan kerugian dari pengawasan privasi di dunia digital itu apa sih? Kalau kan keuntungannya nih ya, keuntungannya jelas informasi pribadi kita tuh lebih aman lah ya, nggak akan disalahgunakan. Kalau kerugiannya ada kemungkinan disalahgunakan atau kebocoran data itu. Dari yang lain ada tambahan barangkali? Ya benar sih dari kerugiannya memang seperti itu. Kalau kerugiannya ya sama seperti yang Sulis ucapkan, bisa jadi tindak kejahatan juga digunakan. Kalau dari Kang Yudin, gimana Kang Yudin? Oh, Kang Yudin, mic-nya ini ya. Yusdin bagaimana Yusdin? Mic-nya Kang Yudin nggak kedengeran. Kayaknya kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Kalau contoh kasus pelanggaran privasi di dunia digital, apa pendapat kalian dengan kasus tersebut? Coba, ada yang mau jelasin? Sekian barangkali. Ada yang mau jelasin? Sekian. Contoh kasus pelanggaran privasi. Saya aja dah. Contohnya kasus apa? Mau Septian saya. Tes. Kang Yudi aja dulu. Kang Yudi, gimana Kang Yudi? Gimana Kang Yudi? Kalau menurut saya itu pelanggaran data bisa digunakan buat pinjol online itu. Pinjaman online. Iya. Jadi data kita digunakan orang lain buat pinjaman online. Kalau Kang Septian gimana tadi? Kang Septian mau ngejelasin ya? Septian? Ya sih seperti itu, Dap. Contohnya dari kasus Google Street View. Ya. Kalau Sulis gimana Sulis? Pendapat tentang pelanggaran privasi di dunia digital. Contoh dari pelanggaran ini ya, pelanggaran privacy ya. Contohnya tuh apa ya, Google Street View sih. Kan Google Street View tuh memang dari awal muncul tuh jadi apa ya, jadi masalah besar banget. Soalnya nampakin kayak orang-orang yang lagi keluar dari dari suatu tempat itu tuh jadi lacakan gitu, privasi buat orang yang kerekam secara nggak sengaja gitu di Google Street View-nya kayak gitu. Dari situ sih, walaupun si mukanya di blur juga kan. Ya, sama alamat-alamat juga di blur juga kan ya. Iya, kayak plat nomor gitu, bentuk kendaraan juga pasti ketahuan kan. Kurang lah privacy di Google Street View gitu. Ada barangkali ada yang mau nambahin lagi nggak? Dari Facebook juga sama sih, Dap. Cuman dari Facebook kan lebih privasinya enggak sangat privasi, bisa dari orang-orang lain juga bisa membuka atau ya membajak dari Facebook. Nggak terlalu ya sepertinya podcast kita kali ini sampai sini aja ya. Terima kasih kalian udah ikut berpartisipasi ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Teman, warahmatullahi telah berdiskusi wabarakatuh. tentang Makasih ya, Dak. Makasih semuanya. masalah-masalah dari sosial media. Terima kasih. Terima kasih